Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ini kayaknya pekerjaan saya mungkin disebutnya seadanya, tapi mudah-mudahan nanti ada masukan dan perbaikan untuk lebih baik. Tabel 5, produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk penilaian artefak hasil belajar siswa. Nama kelompoknya terdiri dari 4, Lia, Yuli, Sarah, dan Alifa. Ini perempuan semua, kelompok 1. Oh ya, hari tanggalnya Kamis 2 Desember 2022. Kegiatan pertama pembukaan, pengamatannya menjauh salam dan berdoa, indikator pencapaian KD-nya, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran dengan bersungguh-sungguh, capaian perkembangan anaknya membudayakan religius. Lalu pretest ini bentuknya itu menjawab pertanyaan persepsi tentang materi yang sudah dipelajari sebelumnya sebagai indikator untuk prasyarat melanjutkan pembelajaran. Capaian perkembangan anaknya memastikan bahwa peserta didik mampu untuk melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Lalu masuk ke kegiatan inti, semua sintaknya disebutkan dalam sintak PBL. Ada 4 sintak. Yang pertama, fase 1, orientasi peserta didik pada masalah. Kegiatan pengamatannya adalah peserta didik diberi penugasan untuk memusatkan perhatian pada materi, peserta didik menonton video. Indikatornya adalah peserta didik mengamati materi pembelajaran dan permasalahan yang akan didiskusikan. Capaian perkembangan anaknya, peserta didik memahami materi dan permasalahan ekonomi. Lalu fase kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, yaitu pendidik membagi peserta didik dalam kelompok kerja, lalu kelompok peserta didik mempersiapkan diri untuk berdiskusi kelompok, peserta didik berdiskusi untuk membagi-bagi tugas masing-masing. Indikator pencapaian KD-nya adalah membagi peserta didik dalam kelompok diskusi. Lalu capaian perkembangan anaknya adalah peserta didik memiliki kemampuan dalam bekerja sama, pembagian tugas, dan juga gotong royong. Lanjut ke fase 3, yaitu pendidik membimbing pendidikan individu ataupun kelompok. Pengamatannya adalah peserta didik melakukan penyelidikan, mencari data referensi untuk bahan diskusi kelompok. Yang kedua, peserta didik mengerjakan hasil penyelidikan terhadap video yang ditonton ke dalam LKPD secara berkelompok, dan peserta didik menuangkan hasil diskusinya ke dalam mind map yang akan dijadikan kunjung karya. Indikatornya, peserta didik mampu berdiskusi dan memecahkan masalah. Capaiannya, peserta didik mampu berpikir kritis untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengungkapkan gagasan secara eksplisit, memberi pengalaman yang berhubungan dengan gagasan yang telah dimiliki peserta didik. Lalu fase yang terakhir yaitu fase 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yaitu peserta didik mempersiapkan kunjung karya dengan membagi tugas pada 1 guide dan 3 guest kalau kelompoknya ada 4 orang. Peserta didik sebagai guide menjelaskan kepada guest setiap guest tentang hasil diskusi kelompok mereka. Indikatornya, peserta didik melakukan kunjung karya, lalu capaiannya peserta didik mampu mengkomunikasikan hasil karya. Lalu kegiatan selanjutnya adalah post-test, ini fase 5, mengevaluasi dan menganalisis proses pemecahan masalah. Pengamatannya, pendidik melakukan evaluasi terhadap jalannya pembelajaran, pendidik bertanya mengenai hal yang belum dipahami, pendidik melakukan evaluasi dengan menampilkan soal-soal pada PPT, dan pendidik memberikan penghargaan kepada kelompok dengan nilai tertinggi. Indikatornya, peserta didik menjawab soal-soal evaluasi yang diberikan, lalu pendidik memberikan penghargaan kepada kelompok yang berprestasi. Capaiannya, peserta didik mampu memahami konsep materi pertumbuhan ekonomi, peserta didik memiliki semangat dan kebanggaan atas prestasi karena ada penghargaan yang tadi. Lalu pengamatan refleksi, kegiatannya refleksi, pengamatannya peserta didik melakukan refleksi belajar. Indikatornya peserta didik menyampaikan perasaan selama pembelajaran. Capaiannya peserta didik mampu menyampaikan perasaan yang dirasakan selama pembelajaran. Dan refleksi ini juga untuk
memperbaiki pembelajaran selanjutnya agar lebih baik. Pengamatan kegiatan tindak lanjut, pengamatannya pendidik menganggedakan materi yang harus dipelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau di rumah. Indikatornya pendidik memberikan tugas untuk diselesaikan di rumah. Lalu capaiannya peserta didik memiliki tanggung jawab pada materi selanjutnya, atau kalau berupa PR berarti peserta didik memiliki tanggung jawab pada tugas yang diberikan. Ya, itu dia hasil kerja dari tabel 5. Mudah-mudahan nanti ada perbaikan dari teman-teman. Terima kasih banyak.